Di keesokan harinya, ketika mereka semua berada di kediamannya Handa mendapatkan sebuah telepon dari Kawafuji. Dan ia mengabarkan kepada Handa bahwasannya seni kaligrafi yang Handa buat kemarin meraih juara 2 di kompetisi pameran seni kaligrafi Narukain. Mendengar hal itu membuat Handa kaget, karena ia merasa jika karya kaligrafinya sudah sangat bagus dan layak mendapatkan juara 1. Nah, yang bikin makin sakit hatinya lagi adalah yang mendapatkan juara satunya adalah Kanzaki Kosuke, seorang anak yang baru berusia 18 tahun yang bisa dibilang kalau Kosuke ini masih baru di dunia seni kaligrafi. Handa pun merasa gagal dan frustasi karena ia sudah kalah sama anak kemarin sore. Karena nggak mau diganggu lagi, Handa pun menyuruh Miwa dan juga Tama untuk pulang. Tapi tidak lama setelah itu, Pak Kades dan Hiroshi datang. Tujuannya adalah mereka berdua ingin Handa bisa membuatkan sebuah kaligrafi di kain dada mereka. Karena warga desa ingin mengikuti sebuah pesta olahraga dengan menggunakan kain dada itu. Tapi si Handa nggak mau karena ia lagi nggak mood. Namun Pak Kades tetap memaksa Handa untuk melukis kainnya. Mereka berdua pun langsung menaruh semua kain-kain itu di atas meja kerjanya Handa dan langsung pergi meninggalkannya. 大丈夫か？嘘だろ。Malam harinya, terjadi sebuah badai yang sangat dahsyat menerjang desa Nanatsudake. Walaupun ada badai yang sangat besar ini, Handa masih tetap santai di depan laptopnya. Sampai suatu ketika, ada suara pecahan kaca yang berasal dari dapur. Ketika Handa mengeceknya, benar saja kaca jendelanya sudah pecah karena badai yang terjadi. Dan bukan hanya itu saja, badai yang dahsyat itu membuat seisi rumahnya mengalami kebocoran. Dan itu membuat Handa menjadi kerepotan. Di ruangan yang gelap, Handa berusaha untuk mencari saklar listriknya. Tapi apesnya, kakinya malah terkena pecahan kaca dan membuat Handa pasrah dengan kondisinya sekarang. Tapi beruntungnya Naru dan juga si kakek datang tepat waktu nih untuk menolong Handa. Dan sang kakek pun berusaha untuk memperbaiki jendela rumahnya Handa. Pagi harinya ketika badainya sudah reda, terlihat Handa sedang membereskan rumahnya. Setelah itu, ia berniat untuk menghubungi Kawafuji lagi. Namun sialnya, HP yang semalam kecelup air itu telah rusak. Ia pun mencoba untuk menggunakan laptopnya. Nah, apesnya lagi, laptopnya juga nggak mau menyala. Tidak lama kemudian, Miwa pun datang untuk mengecek keadaan Handa. Melihat Handa yang sedang mencoba menyalakan laptopnya, Miwa mengatakan kepada Handa bahwasannya tadi malam ada sebuah petir yang sangat dahsyat menghantam desa mereka. Dan mungkin saja laptopnya Handa terkena dampak dari petir itu. Karena kabel chargernya masih tercolok di stop kontak. Mendengar hal itu, membuat Handa kesal dan hanya bisa berteriak sekencang mungkin. どうしたの先生？ Kemudian Handa pun mencoba mencari sebuah wartel supaya ia bisa menghubungi Kawafuji. Setelah berada di sana, ia bertemu lagi dengan Naru dan juga kawan-kawannya. Dan tidak lama kemudian, Tama keluar dari dalam rumah. Yang ternyata, toko ini milik neneknya Tama. Kemudian Handa pun meminta izin kepada Tama untuk menggunakan teleponnya. Setelah terhubung dengan Kawafuji, dan Handa pun langsung memberitahu kondisinya sekarang. Dan ia pun meminta kepada Kawafuji untuk membawakan sebuah laptop baru untuknya. はいよ。よろしく。Setelah dari wartel, Handa terlihat sedang bersiap untuk membuat kaligrafi lagi. Tapi ia masih nggak mood untuk mengerjakannya. Kemudian, Naru datang dan mengajak Handa untuk pergi berburu kue mochi. Jadi, berburu kue mochi merupakan sebuah tradisi di desa itu sebagai ungkapan rasa syukur suatu keluarga yang mempunyai sebuah kapal baru. Dan para warga pun sangat antusias dengan perayaan ini. Sebelum mulai, Miwa memberitahu sebuah saran kepada Handa supaya ia tidak dekat-dekat dengan Nenek Yasu
dan juga seorang wanita yang bernama Panci. Karena mereka sangat jago untuk merebut mochi dari orang lain. Dan acaranya pun dimulai. Terlihat semua warga mulai berebut mochinya, termasuk juga dengan Handa. Tapi sayangnya, Handa masih belum dapat sama sekali. Dan itu membuat Nenek Yasu merasa kasihan dengan Handa. Tetapi, Handa malah beralasan kalau ia nggak mau kue mochinya. Namun Nenek Yasu mencoba menyemangati Handa supaya ia bisa lebih bekerja keras lagi. Dan juga jangan mudah menyerah. Mendengar hal itu, sempat membuat Handa bertanya kepada Nenek Yasu. Ia mengatakan, jika ia sudah bekerja keras tapi tetap gagal juga, apa yang ia harus lakukan? Dan Nenek Yasu menanggapinya dengan lemah lembut. Jadi, jika itu terjadi, Handa harus bisa merelakannya dan mengincar sesuatu yang lain. Dan mungkin saja jika kamu tidak menyerah, kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar melebihi apa yang kamu bayangkan. Mendengar hal itu membuat Handa bersemangat lagi nih dan langsung pergi untuk berebut kue mochinya. Dan ia pun tidak lupa mempraktekkan apa yang Nenek Yasu katakan. これだ。どうぞお先に。Ketika acaranya selesai, si Handa masih belum mendapatkan kue mochinya. Berbeda dengan yang lainnya yang berhasil mendapatkan mochi sampai 50 biji. Setelah itu, mereka pun berencana untuk mengadakan sebuah pesta mochi di rumahnya Handa. Sesampainya di rumah, Handa pun terkejut karena ada sebuah makanan yang tersedia di atas mejanya. Dan ternyata makanan itu dibuat oleh Panci. Walaupun ia rakus dengan mochi, tetapi Panci ini sangat baik. Karena ia dengan sukarela memberikan masakannya untuk orang-orang yang gak ikutan acara berburu mochi. Dan Handa pun menyadari bahwasannya ucapan Nenek Yasu itu ada manfaatnya. Dan setelah itu, mereka semua makan mochi bersama. パンチって現在にはこのもんでしょう。ああ。ありがとな。Malam harinya, Handa berencana untuk berlatih lagi. Tapi seketika, ia teringat dengan semua kebaikan warga desa kepadanya. Dan ia pun langsung mengambil kain dada itu dan membuatkan kaligrafinya. Pagi hari pun tiba. Festival olahraga antar desa segera dimulai. Terlihat Pak Kades dan yang lainnya merasa cemas nih, karena Handa masih belum juga datang, membawakan kain dadanya. Dengan inisiatif Naru, mereka semua pun memutuskan untuk menjemput Handa di rumahnya. Ketika sampai di sana, terlihat kalau Handa sudah mengerjakan semua kaligrafinya. Dan terlihat mereka semua sangat senang dengan kain dadanya. 出るんでしょ遅れちゃうよ 聞いてないぞ。 Sementara di tempat lain, terlihat kalau Kawafuji datang ke Pulau Nanatsudake bersama Kanzaki Kosuke. いいところじゃないですか。半田先生に会えるなんて。